halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Obrolan santai tanpa tingkai. Aduh dong, Selamat bukaan dong. Gak biar asik aja nih kita. kita biar Seru. fun Yoi, gitu, biar seru biar gak gitu. tegang gitu loh. Karena gue selaku moderator asik. Dan ini kita emang mau ngobrol-ngobrol aja. Enggak, kan podcast nggak perlu moderator. Bro. Makanya itu. Itu debat kayak gitu. Apa mau berdebat aja kita? Enggak, Jangan. Boleh tuh kita Kita kan tanpa tingkai. Iya juga, weh keren. Malam ini dari gue pribadi gue punya keresahan sih. Kayaknya gue pengen banget cerita ke kalian gitu. Ada satu peristiwa yang istilahnya lagi booming banget nih di dunia gitu. Apa Lagi panas gitu. Pasti lu semua udah tahu deh. Gak mungkin lu semua nggak tahu. Apa? Apaan tuh? Perang antara Rusia dan Ukraina. Waduh, itu banyak banget di berita di medsos Iya, tuh kan? banyak banget. Panas banget itu. Tapi penonton gue pasti tahu deh. Ada perang antara Rusia dan Ukraina tuh pasti tahu ya kan. Iya, Pasti. iya, pasti itu. Terus kalau dari pandangan gue ya, perang antara Rusia dan Ukraina itu tuh menurut gue pribadi itu merugikan banyak hal sih. Banyak. Iya, gua pernah baca ini berita sampai ke pedagang kecil. Nih, Gimana tuh? Kan perangnya di luar negeri. nah kan. Kok bisa pedagang kecil Nah, juga kena? lu aja bingung, kayak mind blowing Iya. kan. Kenapa? Gue pernah baca artikel gini, karena Indonesia masih impor gandum ke Ukraina, terus Ukrainanya perang, ini harga mie ayam mau naik. Kok bisa? Lah itu ya kan mie dari Oh, tepung apa mie-nya ya? Iya. Tepung mie-nya dari Lu gandum. bayangin. Iya. Bro, dia yang perang kita nggak bisa makan mie ayam. Ganti menu dong, ganti menu. Indomie tiba-tiba jadi 15.000 gitu. Oh, 15.000. Gara-gara perang. Biasanya beli perang. 12.000 jadi 15.000 ya. Iya. Wah gila. Dan itu salah satu contoh kecilnya ya. Kalau contoh kecil dari gue itu mungkin yang istilahnya itu skalanya lebih besar lah. Gue pernah Nggak baca. ada contoh kecil skala besar tuh gimana sih? Lu mau kecil apa besar dulu nih? Oh, besar ya? Jangan mentang-mentang badan lu besar. Enggak ya. Enggak. Enggak, ini salah satu contoh aja dari gue ya gitu. Ini maksudnya skalanya besar tuh skalanya lebih luas ke global gitu. Oh, Oke, gitu. Salah satu di Indonesia sendiri. Walaupun yang perang antara Rusia dan Ukraina sendiri nih, tapi Indonesia juga ngerasain dampaknya. Gitu. Kalau dari yang gue lihat, dampak dari yang dirasakan sama Indonesia itu kemarin gue baca Jerman butuh banget batu bara dari Indonesia. Aduh, batu bara. Karena selama ini yang gue tahu Jerman ini keren banget di konsepnya, keren banget, keren. Itu kan konfliknya itu kan mulai dari karena Ukraina mau gabung ke NATO kan. Oh iya. Awalnya ya, Iya, Atau di badan ya? NATO dong. Tato itu Pak. Iya, sama-sama sih emang. Sama-sama. Kan dari mulai itu akhirnya kan si Ukraina ini kan diinvasi kan Iya, sama Rusia. Betul. Dan juga gue mikirnya nih perang ini tuh bukan kayak cuma perang doang gitu. Oh, ada kepentingan. Nah itu dia, Ih, ada keren. kepentingan di dalamnya. Apa tuh kira-kira? Bukannya suzon sih ya. Tapi kan gue ngeliatnya sih kayak dari Amerika gitu ya kan. iya. Kayak dia tuh kayak punya kepentingan tersendiri buat Pasti. nyerang ke Rusia. Iya. Lu berpikir secara konspirasi dong gitu. Nah gue sih lebih suka konspirasi gitu. Berpikir yang Wah, bikin Kritis ya. kritis gitu, yang di belakangnya itu gue mikirnya malah. Terus satu tongkrongan ini emang banyak genrenya. Ada yang konspirasi ya kan, ada yang berita, dua-duanya ini ada yang ilmu goibnya. Iya, ilmu goib. Ini kayaknya Rusia sama Ukraina nih kayaknya nih ada yang nggak seneng nih gitu. Enggak. Dia lebih ke nggak tahu apa-apa sih. Enggak gitu lah. Oh iya. Nah, kalau dari lu sendiri, Gol, kira-kira pandangan lu tentang perang Rusia sama Ukraina itu gara-gara Iya. apa atau apa sih yang pendapat lu lah gitu? Ya, jangan secara goib. Enggak lah. Kalau kan emang awalnya kan Ukraina tuh bagian dari Rusia kan ya. Oh, dari sejarahnya ya? Dari sejarahnya dia bagian dari Iya. Rusia. Heeh. Tapi mungkin ada suatu problem gitu akhirnya dia keluar, dia yang masuk NATO. Iya, Padahal yang NATO sendiri ini pun dulunya di Perang Dunia Kedua tuh Iya. musuh bebuyutannya Rusia. Betul. Musuh Dari banget dulu dia. ya. Masuk Dulu kan, akal. Iya. Pernah kejadian perang juga. Makanya Rusia
mungkin nggak senang kalau Ukraina masuk dengan NATO, karena NATO oke. itu musuh buyutannya ya nggak. Iya. Bahkan mengancam lah, itu kan Iya. perbatasan Rusia dengan Oh, iya. Ukraina. Ibaratnya mah Rusia bapaknya nih, Ukraina anaknya nih. Iya, iya. Masa Kok anaknya anaknya mau jadi pengkhianat, Iya, kasarnya gitu. Anaknya join musuh bapaknya Iya, gitu. iya. Mengancam perbatasan Bener-bener. Rusia sih Iya kalau sih. kayak gitu. Karena emang kalau dilihat dari sejarahnya ya nih penonton, karena perang Rusia antara Rusia dengan Ukraina ini mungkin di awalnya karena Ukraina itu adalah negara pecahan dari Uni Soviet. Gitu. Iya, Iya, benar. Karena Uni dulu Soviet. tuh cuman ada Uni Soviet sama apa gitu. Akhirnya Uni Soviet pecah, jadi banyak negara lah istilahnya. Iya. Ada Ukraina, ada Rusia, Rusia. salah satunya. Nah itu Ukraina sendiri akhirnya milih kayak gue udah bebas juga, gue pengen juga dong kayak punya kekuatan militer sendiri Iya. gitu. Gue juga pengen masuk ke gabung ke NATO istilahnya gitu secara independen. Tapi presiden yang suka naik beruang ini, Waduh. Presiden Putin ini, Beruang nggak tuh? gila semua. Oke, lanjut. Karena Presiden Putin ini ngelihat karena apa ya? Dari segi sejarahnya sih, garis sejarahnya gitu. Karena kalau misalkan lihat dari segi garis sejarahnya, seharusnya kalau lo itu pecahan Uni Soviet ya udah lo harusnya nurut gitu. Iya. Ya udahlah di Rusia aja, Iya. pro Rusia gitu istilahnya. Jangan istilahnya masuk ke NATO atau apa walaupun emang udah pecah gitu. Iya. Kerjasamanya tetap gitu ya sama Iya. pecahan Uni Soviet itu. Iya. Dan di berita juga udah ada tuh, Apa tuh? Swedia resmi gabung dengan NATO. Oh, itu salah satu bagian Iya, pecah bagian dari Uni pecah Soviet dari- juga ya? iya. 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 Memicu. Gitu. Memicu. 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 Geram sekali ini. Oh iya makanya. Kalau dari sisi apa namanya? Aspek ekonomi deh, kita bahas ekonomi aja nih. Ekonomi. Selain tadi kan Gerard punya contoh soal gandum. Kalau gua soal batu bara. Kalau lu berdua kira dari lu dulu deh Dan. Kira-kira dari aspek ekonomi ada nggak sih yang istilahnya dari perang Rusia sama Ukraina itu berdampak ke kita, entah itu di Indonesia ataupun masyarakat secara global gitu? Kalau gue sih ngeliatnya lebih ke dari minyak ya. Oh, Bahan minyak bumi bakar, gitu. iya. Oh, oke. Kan semenjak perang Ukraina sama Rusia ini tuh gue dengar itu di Amerika tuh bahan bakar harganya naik Oh, iya Ya, benar. karena Rusia nggak mau ngirim minyak ke apa Ke Amerika dimahalin ya kan. Iya. Iya. Lu anak racing pedulinya sama bensin gitu. Minyak gitu Iya semua. kan. Jangan lu anak ngabers. Wah, Ber. ngap-ngap. Oke, berarti emang kalau dari lu tuh fokusnya lebih ke minyak ya? Iya, kayak lebih kayaknya itu besar sih minyak berpengaruh Iya sih. banget sih. Apa ya? Karena kalau kita lihat kan sering kita lihat nih penonton, kalau misalkan kita lihat kayaknya negara penghasil atau yang memproduksi minyak besar-besaran tuh kayaknya kayak Arab lah atau apa namanya Abu Dhabi gitu. Abu Dhabi Uni ini deh. Ini Uni Emirat. Uni Emirat, Brunei. Brunei Nah, apa Brunei segala juga. macem. Tapi Rusia juga sebenarnya punya gitu, potensi minyak bumi yang besar gitu. Jadinya jadi sebuah ancaman sih, bener sih. Iya. Ancaman Karena banget. bener sumpah ini perang kayak gini tuh itu ngaruh banget ke negara-negara kayak kita, Iya. negara-negara Iya, lain pasti. juga gitu. Benar. Gitu. Kalau dari lo gimana Ul? Kalau dari gue Pandangan sih lo? kan tadi udah dicontohin tuh ke Gerard mie ayam dan di Gandum. Oh, gandum. Iya, gandum. Kalau Bahan Dandi mie ayam, iya nggak apa-apa sih. bisa masuk sih bahan bakar. ayam juga. Iya, kalau benar, lu iya. batu bara. Batu bara. Kalau menurut gue sih dari Indonesia sendiri tuh ngerasa gimana ya? Susah juga sih karena kan bahan pokok Indonesia tuh Oh. masih banyak yang impor gitu. Iya, Bahkan kita sendiri ya mungkin jarang ekspor. Iya. Bahkan kita masih impor gitu. Iya. Makanya itu ngebuat masyarakat jadi susah sih. Jadi Iya, bahan benar, pangan benar, tuh benar, jadi dimahalin. Iya. Gak cuman gandum doang, banyak seperti beras gitu-gitu kan. Bahan pokok yang lainnya. masuk akal sih karena emang bahan pokok juga ya kayak beras, gandum segala macam itu kan istilahnya bahan pokok atau bahan-bahan mentah yang sehari-hari lah kita bakal pakai, kita bakal Sembako, sembako. makan segala macam gitu. Dan itu menurut gua memicu
ke seluruh negara sih, nggak cuma Seluruh negara, Indonesia benar. juga sih. Lebih ke Benar dunia sih. Iya, ke dunia juga. Pernah. Lu pernah denger gak ada berita di restoran cepat saji makanan yang depannya M itu? Oh iya. Itu Mendoan. enggak dong. Oh, beda ya? ayam goreng Oh, yang gitu. iya, iya. Katanya pernah sampai langka kentang goreng. Jadi yang datang ke sana itu cuma boleh pesen kentang ukuran kecil. Gak bisa pesen kentang ukuran besar karena stok kentangnya langka. Waduh, langka. Itu parah banget. Parah sih. banget sih. Yang biasa kita makan sehari-hari Ya, kan. kayak yang gue bilang tadi ya. Apa namanya? Untuk bahan-bahan baku misal kayak pangan, kayak tadi gue sebutin gandum, bahannya mie ayam. Nah, ini mie ayam. Mie ayam mie ayam mau naik, orang Indonesia udah panik. Sedangkan orang Indonesia makan nasi, mikirnya apa? Nah, di mancanegara atau negara-negara lain nih di luar Indonesia kan makannya nggak nasi ya. Iya, makanya kan Gandum. kentang, gandum gitu ya. Ya, Tapi mereka lebih pusing. Iya. Wah, parah sih. Parah. Kita mie ayam naik aja, wah. Saya mau makan apa? Malah kan masih ada yang lain, ada bakso, ada apa? Ada masih banyak lah. Ada teh poci. Enggak. Itu Kan minum, minum bukan makanan ya, minum. Enggak impor teh dari Ukraina juga sih. Puncak juga banyak kan kayak gitu mah. Iya sih. Terus juga istilahnya ya apa namanya, Indonesia juga sebagai negara yang kalau gue lihat ya di berita-berita itu Indonesia di sini nggak berpihak ke manapun, sebagai netral ya istilahnya. Ya, bisa dibilang netral. Walaupun Indonesia saat ini sebagai tuan rumah G20. G20 itu adalah kalau yang gue baca sebuah organisasi yang lebih khususnya itu berhubungan dengan ekonomi. Dari 20 negara berbeda lah di dunia ini gitu. Nah, salah satunya ada Rusia di dalamnya. Nah, itu berpengaruh banget di gejolak politik mereka itu ya. Kepentingan politik dan segala macamnya itu berpengaruh ke nantinya G20 di akhir tahun 2022 nanti nih. Iya. Ini jadi gua kan magang di kementerian ya di Flexing. enggak gitu. Gua magang di Kementerian Kehutanan kan. Dan itu Bu Menterinya juga sempat ada acara G20 juga kan. Itu sama delegasi-delegasi dari beberapa negara. Pas lagi sesi foto bareng, delegasi Rusia mau foto, yang lainnya pada minggir. Gak mau foto bareng sumpah. Jadi Indonesia sendirian gitu, sendiri sama Rusia. Terus habis itu ntar Rusia turun baru delegasi lain satu gitu. Jadi kayak sampai foto bareng aja ribet gitu. Lu berarti gokil juga ya, kayak apa? Padahal ngalamin contoh nyatanya nggak sih? Iya sumpah, gue ngeliat Depan dengan mata gue sendiri. Iya. Delegasi-delegasi dari berbagai negara itu juga sampai yang nggak mau berteman dekat sama orang-orang Rusia itu. Gitu. Jangan berteman, foto bareng nggak? Foto bareng aja nggak mau, nggak mau. Iya. Bener-bener ini politik yang bener-bener pecah dan panas banget di dunia gitu untuk saat ini ya. Dan alhamdulillahnya kalau yang gue lihat selain Indonesia itu sebagai negara yang netral, Ya benar. Pak Jokowi juga punya rencana untuk mendamaikan kedua negara. Punya solusinya. Iya, punya solusinya nih. Iya, Salah satunya kan Keren sih. istilahnya Salut Indonesia sama jadi Pak Jokowi. Benar. tuan rumah Iya, kan. satu Indonesia jadi tuan rumah. Kedua, Jokowi presiden G20 bener ya? Iya, bener kan? benar. Nah, Pakai Pak. ketiga sekarang. Oh iya, maaf. Iya. Maaf Pak Jokowi. Nah, yang ketiga di apa namanya? G20 mau di Bali. Iya. Indonesia jadi mediator. Wah, solutif banget. Iya Solutif. sih. Itu jadi kalau menurut gue tuh kayak ada dua anak berantem. Indonesia tuh kayak guru BK tuh nggak? Iya. Nanti udah sini. Papan Apa sih masalahnya apa gitu? Udah jangan berantem. Bagus, Udah gitu. bagusnya Pak Jokowi orang Jawa ya. Legowo. Kalau enggak, kalau orang Batak kan jadi guru BK ya, tahu sendiri lah. Anda kok rasis? Anda kok main ras? Biasanya Menuju ke rasis. biasanya bukan gitu, biasanya Biasanya. yang gua alamin begitu. Biasanya. Mungkin gue juga ngalamin. Iya kan? Kebanyakan orang ngalamin tuh. Iya. Ya, istilahnya ya kabar baik lah istilahnya dari negara Kabar kita baik. gitu. Pak Jokowi punya niatan baik dan punya misi khusus untuk
mendamaikan kedua negara. Keren. Bisa dibilang juga itu kayak memberanikan diri Jokowi. Iya, sumpah. Karena di, kan di saat negara lain gak berani, Nah, berani, itu gitu. berani. Dan di saat kayak ada pidato Putin yang mengecam negara lain Iya, kalau iya. mau Ikut campur kan bakal boom. diserang juga kan. Diserang. Maksudnya ini tindakan yang Berani. cukup berani Berani. dari Pak Jokowi Iya, kan bener. mempertemukan kedua Iya. kepala negara Rusia dan Ukraina ini. Benar. Itu salah satu tindakan yang kita berempat sangat apresiasi. Apresiasi. kepada Apresiasi pemerintah. Respect Pak Jokowi. Respect Pak Jokowi. Pak Jokowi. Mungkin kalau kita bahas lebih lanjut ini bakal lebih panjang lagi. Panjang sih. banget sih. Karena Ini jam berapa sih? Bentar. 7:30. udah malam. Karena udah setengah 10 malam ini. Ini Karena kalau kita lanjut ini bisa Iya. konsep Keren. ketuhanan. iya, bisa sampai jam 10 paling. Iya. Jam 10 besok tapi. Lama ya. Ya mungkin gitu, mungkin pembahasan soal perang antar Rusia dan Ukraina, dan kita pribadi punya pendapat masing-masing soal aspek ekonominya gitu. Kayak gua punya pendapat kayak oh iya ini berpengaruh di bagian batu bara gitu, entah itu negara Jerman yang pengen impor ke Indonesia karena batas ekspor di Rusia, dan Gerard sendiri ya kan punya analogi mie ayamnya. Iya dong. Set. Gua pecinta mie ayam gue. Sudah juga Andi dengan apa tadi Bahan bakar. bahan bakar Si resi, minyak si paling resi. si paling resi. Tapi bagus loh itu Iya salah sih, satu iya, contoh benar, konkret benar, juga benar, benar. dampak yang kita rasakan. Karena apa ya, permasalahan bahan bakar di dunia emang konflik yang cukup berat juga sih. Iya. Apalagi khususnya di Indonesia juga kayak gitu. Itu kayak di Indonesia bisa dibilang tuh minyak tuh bahan pokok juga. Iya betul. Karena kalau kita lihat sehari-hari Indonesia tuh nggak lepas dari kendaraan-kendaraan bermotor. Iya. Entah itu motor, mobil, bis, Iya. selalu pasti ada yang pakai bensin gitu. Lu juga minumnya oleh sampingan lu. Wangi dong gua. Kenceng larinya gitu. Ya, wangi asapnya. Dan juga kita tidak lupa dengan teman kami di sini. Iya, betul. Aduh. Yang Mau mempunyai yang punya- pendapat Apa pendapat Bahan kita pokok sih banyak, Iya. berbagai macam. Nasi, beras, beras, minyak segala macam. goreng bisa jadi. Wah, ini salah satu Banyak polemik. sih bahan pokok. Dan konflik-konflik politik kayak gini tuh kita doakan semoga cepat selesai. Semoga Pak Jokowi Bisa bisa berhasil, mendamaikan. betul, berhasil dalam menciptakan perdamaian dunia. Yoi. Itu harapan yang paling besar bagi Paling besar. kita. Karena siapa sih kita yang mau perang ya kan? Iya, nggak ada. Karena Itu malah bikin bumi jadi cepat cepat hancur. Apa ya? Ya namanya perang kan, yang menang jadi apa? Gue lupa tuh istilahnya tuh. yang menang jadi arang, yang kalah arang. jadi abu. Iya. Nah, itu Sama-sama rugi. Iya, Sama-sama rugi. nggak ada untungnya. Nggak ada. Justru. Karena istilahnya kita mengorbankan beberapa prajurit juga ya, Ya, kan, yang ya itu yang gugur jadi- di medan perang, dan itu bahkan sampai terdampak dari skala sosial dan ekonominya itu miris sih. Iya. Miris banget. Gue pernah tuh ngeliat berita. Jadi warga Ukraina nih nggak setuju nih kalau aparat-aparat pada perang, dan akhirnya warga-warga masyarakat Ukraina nih membajak gitu, membajak pas aparat pengen perang gitu, bahkan jadi tawanan gitu. Iya. Lucu banget sih itu yang orang tua tuh gokil banget. Dia punya tawanan yang aparat gitu. Tawanannya aparat ya. aparatnya di tawanan. Next Bahaya. level. Ngeri juga ya. Gokil, Dan mind itu blowing gokil sih. sekali. Bahkan udah dihalang tuh pakai ban gede-gede tuh, tetap diterabas pakai Iya. tank. Itu gokil sih. Kacau sih ya. Pokoknya kalau kita bahas lagi ini bakal lebih panjang Panjang lagi. banget pasti. Mungkin kita akhiri dulu pembahasan tentang perang antara Rusia dengan Ukraina dengan segala harapan-harapan yang kami sebutkan tadi. Semoga yang nonton juga punya dapat insight-nya ya. Iya, Dapat benar. insight, dapat ilmunya, kayak oh iya gue dapat info terbaru nih, kayak ternyata seberdampak itu loh perang perang antara ini, Rusia gitu sama Ukraina dengan
kita yang di Indonesia atau kita secara masyarakat global Iya. gitu. Ya benar. Dan juga semoga yang nonton selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Semoga tidak lagi apalagi kalau yang lain perangnya di Rusia dan Ukraina, kita sedang perang juga lawan pandemi Covid. Betul. Yang tidak ada habisnya ini. Tidak ada habisnya, capek banget. Semoga perang Rusia dan Ukraina bisa usai. Betul. Perang kita melawan Covid juga bisa selesai sehingga kita bisa hidup dalam damaian lah. Ya, damaian, ketentraman dan keselamatan untuk semua. Ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. So jangan lupa untuk tetap tontonin terus video-video kita di Jangan podcast. sampai kelewatan. Tunggu episode selanjutnya. Karena akan ada pembahasan yang lebih seru lagi. Betul? Betul. Oke, see you, bye-bye warga kampus. Warga kampus, teman-teman. Dah. Dadah.